Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya Fazar di Yutor Channel. Oke, kali ini Yutor Channel akan melanjutkan pembahasan terkait dengan quizzes, yaitu kali ini adalah model-model dalam penggunaan quiz. Kalau yang klasik sudah biasa, sekarang ada instructory pass, sama kita coba nanti yang asynchronous learning. Nah, ini jadi lebih fokus ke dua model ini. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like, komen, share, dan jangan lupa untuk di subscribe serta dinyalakan loncengnya agar kalian terus mengikuti perkembangan video-video yang ada di channel ini. Yuk kita simak. Oke, langsung saja kita masuk ke quizisnya. Jangan lupa untuk login sebagai teacher. Jangan lupa ya untuk login sebagai teacher, dan saya sudah ada videonya untuk pembuatan akun teacher. Oke, di sini kita akan mencoba untuk melakukan quiz dengan model yang berbeda. Jadi kita bisa ke explore, kita bisa gunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita buat, atau kita bisa mencari pertanyaan yang ada. Kayak di sini saya akan coba menggunakan pertanyaan yang sudah ada saja dulu. Kayak kita ambil yang, kita bisa gunakan yang sudah ada saja dulu. Di sini saya gunakan yang trigonometri. Nah, di sini ada tampilan start a live quiz sama assign homework. Nah, kita coba dua-duanya ya untuk kali ini. Yang pertama di sini kita klik, kemudian ada pilihan klasik sama pilihan instructor press beta. Oke, untuk klasik ini seperti biasa. Jadi kalau klasik itu prosesnya adalah siswa harus melihat pertanyaan yang tampil di layar kita sebagai fasilitator atau guru. Tapi untuk instructor press ini baik soal maupun jawabannya itu muncul di siswanya. Jadi siswa tidak perlu melihat layar dari gurunya, siswa langsung saja melihat dari handphonenya, tabletnya, atau komputernya. Seperti apa tampilannya? Nih, perhatikan ya. Kita coba instructor pass. Oke, di sini dia meminta pengaturan seperti biasa ya, general setting, name factory. Jadi namanya apakah di generate atau tidak, sebaiknya tidak biar mereka bisa menggunakan nama lengkap mereka. Kemudian ada timer, show leaderboard, shuffle answer option. Nah, apakah jawabannya di shuffle? Oke, kita shuffle ya biar lebih seru. Kemudian play musik on participant device, mau di setel atau tidak tergantung ya. Kalau memang ini lebih ke arah tes mungkin tidak, tapi kalau untuk latihan-latihan tidak apa, dinyalain biar semakin asik untuk siswanya. Kayak di sini saya coba untuk tidak menyalakan ya. Nah, sudah selesai, kita tinggal continue. Jadi seperti biasa siswa harus meng-enter game code-nya. Kalau mau membuat tidak meng-enter game code, silahkan dibuat kelas. Nah, untuk membuatnya tidak join ke dalam enter game code lagi, bisa kita buat kelas. Jadi mereka akan otomatis langsung join ke game ini. Videonya sudah saya buat, silakan diklik di atas ini. Oke, sekarang kita akan lihat coba tampilan siswanya ya. Kita akan coba split dulu. Oke, di sini yang di sebelah kanan saya menggunakan screen mirror dari handphone saya. Jadi kita coba sebagai siswa, kita tinggal join game. Oke, kita klik join game, kemudian kita enter game code-nya ya. Kita enter game kodenya karena kita sebagai siswa. Oke, kita masukkan kodenya langsung 002741. Kita masuk. Oke, kita diminta untuk namanya, saya namakan siswa B, efek suaranya saya matikan terlebih dahulu. Kemudian kita mulai. Nah, lihat di tampilan kita, oke, saya pindahin kameranya. Di tampilan kita sebagai hostnya itu akan muncul siswa-siswa yang join. Nah, kita bisa saja untuk meng-hide atau untuk meremove-nya kita bisa lakukan. Oke, di siswa, tampilan siswa karena dia yang bergabung pertama, dia dapat informasi Anda yang pertama kali bergabung. Oke, sekarang kita start. Oke, nah ini kita lihat perbedaannya. Kalau kita menggunakan model instructor ini, jadi di siswa itu muncul lengkap. Baik pertanyaannya seperti ini, cos 30 derajat sama dengan, dan juga pilihan soalnya, atau pilihan jawabannya sudah muncul. Jadi ini perbedaannya, kalau kita menggunakan model ini, siswa tidak perlu lagi melihat tampilan screen dari guru untuk melihat soalnya. Jadi mereka bisa langsung lihat soal, juga bisa langsung menjawab. Misalnya ini kita coba jawab ya. Kita coba jawab, dia salah, di tampilan kita ya ini semua sudah selesai. Kita bisa next question. Nah, ketika next question, siswa juga akan otomatis untuk pindah ke pertanyaan berikutnya. Dan seperti tadi, pertanyaan dan juga jawabannya muncul di siswa. Oke, itu adalah perbedaan ketika kita menggunakan instructor
pass. Jadi di sini mungkin lebih mudah untuk siswanya karena tidak harus lagi melihat ke soal yang ada di tampilan guru, tapi langsung saja ke handphone dia atau tablet dia atau komputernya. Oke, kita stop dulu, kita end. Oke, kita coba lanjutkan ke model yang asinkronus. Itu dia tadi model instructor ya. Tadi itu adalah model instructor. Sekarang kita coba untuk model yang berbeda lagi. Jadi kalau sebelah kiri itu instructor dan ini modelnya yang live. Artinya kita dan siswa harus berbarengan berkomunikasi atau di waktu yang sama. Bagaimana kalau di waktu yang berbeda atau seperti membuat tugas? Maka kita buat yang assign homework di model asynchronous learning. Tinggal kita klik, kemudian kita atur waktunya, kapan deadline pengiriman jawaban ini. Ini kita buat deadline-nya tanggal 31 Agustus kita buat. Kemudian bisa juga kita buat no deadline, tidak ada deadline. Tapi untuk tidak ada deadline kita harus mengupdate-nya ke super. Ya, ini kemudian aturan pengaturannya seperti biasa. Sama saja bisa kita atur. Di sini dimulai dari adaptive question by mode. Ini kalau modelnya dari super ya. General settingnya, partisipannya unlimited kita buat. Show answer during activity boleh. Show answer after activity juga boleh biar mereka bisa mengulang lagi pembelajarannya. Apakah menggunakan power ups? Nah ini, jadi power ups ya seperti poin-poin bonus ketika mereka menjawab dengan cepat. Nah ini pengaturan yang standar seperti biasa. Kita akan coba assign. Nah, di sini seperti biasa kita tetap harus memberikan kodenya. Bedanya tampilannya adalah perhatikan di sini tampilannya tidak seperti live quiz yang pada biasanya. Tampilannya hanya standar seperti ini, seperti assignment karena ini asynchronous learning. Kita coba sebagai siswa ya. Oke, kita akan coba sebagai siswa. Jadi kita masukin kodenya di sini. 25186262. Kita masuk ke sebuah game. Kita akan lihat perbedaannya. Oke, perbedaannya di sini pertama ada pengaturan musik, efek suara, pembacaan otomatis itu ada semua. Kita mulai saja sebagai siswa B. Nah, di sini tampilannya ada batas waktu. Tuh di atas ada batas waktu. Batas waktu 759 Agustus tanggal 31. Jadi ada batas waktunya. Kemudian kita bisa mulai game sendiri. Jadi kita klik mulai langsung jalan, tidak perlu menunggu Bapak Ibu guru atau tentor atau tutornya yang men-startnya. Jadi kita sebagai siswa bisa langsung mulai game, maka gamenya langsung berjalan. Jadi gamenya langsung berjalan, ya seperti ini. Soal dan jawabannya ada, jadi seperti model instructor press. Bedanya ini bisa dilakukan kapan saja ketika siswanya sudah siap. Jadi ketika siswanya sudah siap, mereka bisa menjawabnya kapan saja. Ini contoh coba saya jawab. Nah, itu dia. Jadi lalu bagaimana kalau tampilan kita? Nah, untuk tampilan kitanya di sini kita coba refresh dulu. Nah, di tampilan kitanya di sini kita bisa lihat. Saya geser dulu. Saya geser atas ya. Nih, jadi di assignment yang tadi kita kirimkan ada satu partisipan yang join. Kemudian dia sedang mengerjakan, menjawab benar 10% saat ini akurasinya. Kita bisa lihat juga questionnya sudah berapa yang dijawab. Ini baru satu orang tuh yang ikut partisipannya. Nah ini overviewnya, jadi topiknya. Jadi bedanya kita tidak live quiz, tapi ini lebih ke asynchronous learning. Jadi siswa bisa belajar kapan saja ketika mereka siap dengan catatan ada deadline waktunya. Oke, baik, itu saja tutorial kali ini di YouTube channel. Jadi di video ini kita telah mengetahui ada model quiz lainnya selain klasik, yaitu ada instructor press tadi, ataupun kita bisa menggunakan sebagai asynchronous learning. Tentu ini sangat bermanfaat dan silakan di-create sebagaimana kreativitas kalian semua. Sekali lagi, jika kalian suka dengan video ini, silahkan di like, comment, share, dan jangan lupa untuk di subscribe dan dinyalakan channelnya. Sama-sama yuk kita bangun channel ini biar terus memberikan video-video yang bermanfaat. Jika kalian ada pertanyaan atau permintaan request, silahkan ketikkan di kolom komentar yang ada di bawah ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.